Amarah Ibu Fatma Farida belum reda jika Kiki Fatmala putrinya tak kunjung bersimpuh meminta maaf. Selasa kemarin sekitar pukul 9 pagi kemarahan Ibu Fatma makin membabi buta. Dia mengobrak-abrik warung kelontong adik kandungnya Ibu Gulzar yang berlokasi di perumahan Pondok Jaya Bintaro. Akibat amukan Ibu Fatma Farida, kaca-kaca etalase toko pecah dan barang-barang dagangan pun berhamburan tak karuan. Kejadian ini sontak menggemparkan warga sekitar. Halo Mirsa, selamat pagi dan bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Nadia Mulia bisa kembali menjumpai Anda tentunya di Gospot. Gosip terdepan seputar orang ternama. Nah seperti biasa saya akan mengajak Anda untuk menjelajahi seluk-beluk dunia selebriti, menjaring gosip-gosip terpanas, serta membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlap kehidupan dunia selebriti. Dan pemirsa Anda juga bisa mendapatkan 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Yang perlu Anda lakukan adalah ikuti kuis SMS GoSpot. Caranya gampang sekali. Jawablah pertanyaan di penghujung acara nanti dengan cara mengetik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkan via SMS ke nomor 6288. Dan pemirsa bersama GoSpot, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah saja informasi yang segar bagi Anda yang haus akan berita dari dunia selebriti. Ibu Fatma Farida mengobrak-abrik warung kelontong tempat Gulzar adik kandungnya berjualan. Setelah beberapa waktu mengidap kanker ganas melesus, akhirnya meninggal dunia. Pesinetron Dwi Andika dirundung duka karena ayahnya telah berpulang kepada sang halut. Meskipun Nia dan Niati baru saja sembuh dari demam berdarah, Nia dan Farhad Abbas tetap akan pergi haji. Pemirsa, di luar dugaan kemarin Ibunda Kiki Fatmala itu Ibu Fatma Farida mengamuk-ngamuk mengobrak-abrik warung kelontong tempat di mana adiknya Ibu Gulzar bekerja. Nah, luapan kemarahan Ibunda Kiki Fatmala tersebut dikarenakan ia menyangka bahwa sang adik lebih berpihak kepada Kiki Fatmala. Padahal pemirsa kemarin tepatnya pada hari Senin Kiki sudah melakukan permohonan maaf kepada sang ibu melalui media. Namun permohonan maaf seperti itu tidak diterima oleh ibunya. Ia mengatakan hanya akan memaafkan Kiki apabila Kiki bersimpuh di hadapannya memohon maaf. Nah, Anda mau tahu seperti apa luapan kemarahan Ibunda Kiki Fatmala tersebut? Mari kita saksikan bersama. Amarah Ibu Fatma Farida belum reda jika Kiki Fatmala putrinya tak kunjung bersimpuh meminta maaf. Selasa kemarin sekitar pukul 9 pagi kemarahan Ibu Fatma makin membabi buta. Dia mengobrak-abrik warung kelontong adik kandungnya Ibu Gulzar yang berlokasi di perumahan Pondok Jaya Bintaro. Akibat amukan Ibu Fatma Farida, kaca-kaca etalase toko pecah dan barang-barang dagangan pun berhamburan tak karuan. Kejadian ini sontak menggemparkan warga sekitar. Waktu kejadian tadi, begitu dia datang, mobil itu, saya langsung lari. Saya lari, muter saya. Karena saya nyari perlindungan dong mas, nggak mungkin saya mau pasang badan dong. Dia datang udah emosi, dia bawa batu, masa saya mau pasang badan. Begitu saya ngeliat dia, saya langsung lari lewat belakang, saya panggil tetangga saya. Bilang tolong dong, ada orang ngamuk. Jadi pas kejadian itu Ibu Farida langsung mengamuk-ngamuk pada waktu itu ya kita cuma mengamankan aja. Nah, dia mobil mobil box dia datang sendiri, nyetrir sendiri ya benar. Memang eh, saya datang pagi-pagi ke tempat dia dan saya udah habis ya, luapan hati saya udah habis ya. Kok sampai di sini ya, seorang saudara kandung saya, adik kandung saya sendiri melihat pertikaian ini, apa nggak meluap dada saya, dia berdiri di belakang Kiki sedangkan dia membela Kiki. Ibu Fatma Farida sangat geram melihat adik kandungnya ini turut mendukung permintaan maaf Kiki lewat media yang pada Senin lalu telah dilayangkan. Rupanya Ibunda Kiki ini tak senang dengan cara semacam itu. Amarahnya makin menjadi. Ibu Fatma menilai adik kandungnya ikut memihak Kiki Fatmala. Sebab itu Ibunda Kiki ini tak segan-segan merusak warung yang sebenarnya milik Kiki. Tanpa peduli warga sekitar, Ibu Fatma Farida memaki-maki adik kandungnya sendiri. Yang saya dengar cuma gini, Dorna lo, Dorna. Terus langsung dia angkat batu, dia buka kaca mobil, saya langsung lari.
saya menyelamatkan diri gitu ya. Saya lari, saya lihat belakang dia teriak-teriak segala macam ngomong itu saya nggak sempat dengar. Mungkin ibunya ini marah karena saya ada di belakang Kiki. Tapi maksud tujuan saya itu bukan membela Kiki, bukan loh Mas. Saya tulus ya, ikhlas. Saya ngomong apa adanya, saya bukan membela Kiki, bukan. Saya hanya ingin meluruskan, ingin mendamaikan Kiki. Karena saya di situ saya sebagai orang tua ya. Saya yang tertua gitu loh maksudnya. Di antara yang lain-lain kan saya yang tertua. Sebagai tante Kiki, Ibu Gulzar tentunya ingin agar hubungan Kiki Fatmala dengan ibunya erat kembali. Makanya ia berupaya mendamaikan mereka. Mana ada orang yang ingin saling berseteru dalam satu jalinan kekerabatan. Tapi entah kenapa Ibu Fatma terlampau benci kepada Kiki. Ibu Fatma Farida juga menyumpahi adik Kiki Fatmala Susana karena ia ikut mendukung Kiki yang dianggapnya anak durhaka. Kalau dia memang nggak salah, kenapa mesti bawa Gulzar? Kenapa mesti bawa Sunarja? Hah? Itu si Ana itu ngomong apa itu? Apa lu bilang? Katanya mami gua itu semua bohong. Mami gua itu semua bohong. Lu sama Mala itu sama, Kuali sama Kekep. Sama anak durhaka. Ini Al-Quran, Ana. Lu lihat Ana, ini Al-Quran. Hah? Lu nyakitin gua. Lu beliin mobil. Cuman 3 bulan lu rampas dari tangan ibu lu. Ibu Fatma merasa hampir 20 tahun lebih Kiki Fatmala tak pernah menghormatinya layaknya anak terhadap orang tua. Sebaiknya Kiki punya itikat baik untuk memohon maaf langsung kepada sang ibu. Sebagai anak ada baiknya ia mengalah daripada semua aib keluarganya terus disoroti. Semua rahasia keluarga terlanjur dibeberkan oleh Ibu Fatma Farida. Salah satu hal yang paling mengagetkan adalah ia menyumpahi mantan suaminya Haji Sunaria. Hal tersebut seolah membuka tabir rahasia keluarga. Bahwa dia nyuruh Kiki. Waktu itu umur 1 tahun disuruh mati. Saya bawa perut dan bawa Kiki. Saya bawa pulang ke Ngunut dengan naik stasiun. Saya naik bis dari Lampung ke Jakarta. Stasiun Gambir saya nginep. Apa dia tahu? Perseteruan Kiki Fatmala dan ibundanya akan terus melebar. Sanak saudara mereka yang lain ikut terkena getahnya. Sebetulnya Ibu Fatma Farida ingin semuanya berakhir jika Kiki mau bersimpuh di hadapan ibundanya. Apa jauhnya si Pondok Pinang sama Pondok Indah? Apa dia nggak bisa datang ke sini? Iya kan? Kan dia bisa datang ke sini, bisa meredak kayak adik saya, semua itu kan ada. Ini semua itu lisan belaka, Dek. Maksud dia itu ini tidak boleh diangkat terlalu dalam. Kalau dia datang minta maaf, bersimpuh di kaki saya, mungkin saya juga menyesal semua perbuatan saya ini. Tindakan Ibu Fatma yang telah merusak warung tersebut sangat disesalkan. Kejadian yang berbau anarkis ini praktis hanya melahirkan masalah baru. Semoga saja hati Kiki dan ibundanya ini bisa saling terbuka menemukan solusi terbaik. Dan kalau seumpama ada yang mengatakan lapor polisi, saya tidak gentar. Saya tidak takut dilaporkan polisi. Dijerali besi, apa artinya saya? Saya ini udah hampa, tidak ada harapan apa-apa. Walaupun saya di penjara, tidak ada yang nangisin saya dan tidak ada yang ngebela saya. Sebenarnya saya mau bagaimana ya, karena saya menganggap dia kan kakak saya, nggak mungkin lah masalah ini saya besar-besarkan, enggak. Pemirsa, dendam kesumat hanya akan terus melahirkan masalah. Dunia lawak tanah air tengah berduka. Kemarin Lesus menghembuskan nafasnya yang terakhir akibat penyakit kanker ganas yang sudah lama ia derita. Bahkan beberapa rumah sakit mengangkat tangan tidak bisa menyembuhkan penyakit yang sudah menjalar tersebut. Dan pemirsa, Lesus meninggal saat ia sedang menjalani terapi pengobatan alternatif di Pondok Pesantren Sunan Derajat Ruqyah. Dan tentunya kepergian Lesus ini meninggalkan kesedihan yang amat sangat mendalam, tidak saja di keluarganya dan juga di teman-teman seprofesinya, pemirsa. Nah, Anda ingin mengetahui seperti apa kesan yang ditinggalkan oleh Lesus dan bagaimana kesedihan yang menyelimuti teman-teman dan keluarganya? Pemirsa, mari kita saksikan bersama. Dunia lawak Indonesia kembali kehilangan salah satu pelawak terbaiknya. Sekitar pukul 21.50 semalam, pelawak Lesus menghembuskan nafas terakhirnya di Lamongan, Jawa Timur. Belakangan ini Lesus memang mengidap stroke dan kanker yang sudah menyebar ke paru-paru dan otak.
Setelah cukup lama dirawat di rumah sakit, Leisus akhirnya dibawa pulang oleh keluarganya. Banyak orang mengira kepulangan Leisus ke rumah karena kondisi kesehatannya sudah membaik. Tak taunya Leisus dibawa pulang karena istrinya sudah tak kuat menanggung biaya rumah sakit. Leisus kemudian dibawa ke Lamongan untuk diobati lewat pengobatan alternatif di sebuah pondok pesantren.